Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin ada di antara kita yang pernah menolak ketika kita ditawari sebuah pelayanan, baik itu di suatu gereja, di persekutuan, ataupun di tempat lain. Bapak Ibu, saya pun juga pernah menolak pelayanan karena memang saya pikir pada saat itu tidak ada waktu, ya, dan memang ada prioritas lain yang lebih penting. Tetapi kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, ketika kita menolak, apakah kita menolak dengan alasan yang benar? Kalau kita menolak pelayanan hanya karena misalnya kita tidak suka dengan pendeta, kita tidak suka dengan nanti rekan sekerja kita, atau alasan-alasan yang tidak kuat, ya bisa jadi itu kurang tepat, ya. Tetapi ada juga satu alasan ketika kita menolak karena memang mungkin itu bukan panggilan kita. Bukan berarti kita menolak panggilan, ya. Mohon dibedakan. Karena terkadang orang yang menawari kita pelayanan juga kurang bijaksana. Misal, ada seseorang yang tidak bisa menyanyi. Kalau menyanyi suaranya fals, tiba-tiba ditawari, ayo kamu jadi pemimpin pujian. Bisa, pasti bisa. Nah, itu juga kurang bijak. Oleh karena itu, setiap orang percaya seharusnya memahami panggilan, ya. Kalau di kitab Yeremia kita membaca bagaimana Yeremia dipanggil dan dia beralasan, Tuhan, aku nggak cukup baik, aku nggak pintar ngomong atau apa, ya. Tetapi Tuhan memanggil secara langsung, dan pada akhirnya Yeremia bersedia, ini aku, utuslah aku, kira-kira seperti itu. Kita tidak boleh menolak panggilan Tuhan, tetapi tentu dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita juga harus bijaksana mengambil pelayanan. Jangan sampai semua pelayanan yang ditawari kita ambil sampai kita kelelahan sendiri, ya, atau istilahnya burn out secara rohani, sehingga kita justru yang melayani justru kondisi rohaninya bisa drop, terlalu banyak yang dipegang, terlalu lelah, ya. Memang betul kita harus berjerih lelah bagi pekerjaan Tuhan, tetapi kita harus mengukur diri kita sendiri. Apa panggilan bagi saya? Di mana saya dipanggil? Ya, apa talenta yang Tuhan berikan? Kalau saya ambil pelayanan A, B, C, D, apakah itu justru akan jadi berkat atau malah membuat saya kewalahan dan lain sebagainya? Di sini dibutuhkan hikmat yang benar dan butuh waktu saat teduh untuk mencari suara Tuhan kehendaknya. Jangan sampai kita ambil semuanya, tapi sebetulnya itu karena ego kita. Ya, Tuhan gak suruh kok kita ngambil semua. Jangan sampai kita ambil banyak pelayanan tapi kita malah lupa berdoa, kita malah lupa saat teduh, kita malah lupa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita ambil banyak pelayanan, keluarga kita berantakan, anak tidak kurus, rumah tidak kurus, pasangan tidak terurus. Kita ambil banyak pelayanan, pekerjaan utama kita misalnya bagi kita yang tidak full timer malah tidak kepegang, ya. Dimanapun kita hidup itu pelayanan. Tidak harus di gereja, dimanapun pekerjaan kita pun pelayanan, keluarga kita pun pelayanan, lingkungan sekitar kita pun pelayanan. Mari kita introspeksi diri kita. Kalau itu adalah panggilan Tuhan, jangan tolak. Tetapi kalau itu pelayanan yang ditawarkan oleh manusia, mungkin saja ada tawaran-tawaran yang kurang pas karena yang menawarkan juga manusia. Dengan hikmat Tuhan,
dengan tuntunan Roh Kudus, mari kita cek lagi mana pelayanan yang adalah panggilan Tuhan, mana pelayanan yang adalah untuk memuaskan ego kita atau harga diri kita, sehingga kita bisa efektif melayani Tuhan dalam panggilannya. Amin. Tuhan memberkati.